Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kita akan melanjutkan membedah FR P3K Perawat di tahun 2021 untuk persiapan P3K di tahun 2022 ya. Ini kita lanjutkan ya menuju ke part keempat, yaitu akan membahas tentang nilai normal dan juga standar ya. Oke teman-teman, kita sajikan dalam bentuk latihan soalnya. Soal yang pertama, berapakah kapasitas maksimal volume paru-paru orang dewasa? A 2-3 liter, B 3-4 liter, C 4-5 liter, D 5-6 liter, E 7-8 liter. Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya yaitu yang D ya. Nah, ini alasannya. Kapasitas paru total ini adalah volume maksimum paru yang dapat dikembangkan sebesar mungkin dengan inspirasi paksa. Itu kira-kira 5.800 mili atau 5,8 liter ya. Nah, atau juga bisa kita masukkan dalam rumus bahwa kapasitas paru total itu yaitu penjumlahan antara kapasitas vital dan volume residu. Apa itu kapasitas vital? Kapasitas vital ini adalah volume udara maksimal yang dapat masuk dan keluar paru-paru selama satu siklus pernapasan, yaitu setelah inspirasi maksimal dan juga ekspirasi maksimal. Itu kira-kira 4,6 liter. Kemudian untuk volume residu ini adalah volume udara yang tetap berada dalam paru-paru. Meskipun kita sudah bernapas ya, itu sudah dihembuskan dengan kuat napasnya. Nah, pada orang dewasa itu sekitar 1,2 liter. Sehingga kapasitas paru totalnya itu adalah 4,6 ditambah 1,2 itu sekitar 5,8 liter. Nah, 5,8 liter itu di antara 5-6 liter. Maka kita jawabnya yaitu yang D ya. Oke. Soal kedua, berapakah nilai normal residual urin pada orang dewasa? A kurang dari 50 mili, B 50-100 mili, C 150-200 mili, D 200-250 mili, E lebih dari 250 mili. Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya yaitu yang A ya, kurang dari 50 mili. Ini untuk nilai normal residual urin ya, atau urin sisa pasca berkemih. Nah, urin sisa pasca berkemih ini adalah jumlah urin yang tersisa di kandung kemih pada akhir berkemih ya. Dan juga dapat diukur dengan menggunakan kateterisasi ataupun USG. Nah, biasanya ya untuk sisa urin atau residual urin ini pada individu tertentu itu ya bervariasi ya jumlahnya. Oleh karena itu beberapa pengukuran seringkali diperlukan. Tidak ada volume maksimum yang dianggap normal ya. Mungkin pada orang kita ya, pada orang remaja ataupun orang-orang yang muda itu biasanya memang tidak ada sisa urin atau ya kosong gitu ya. Tapi seiring dengan bertambahnya usia memang ada misalkan tuh ada sekitar berapa mili itu masih dianggap sebagai normal ya, kandung kemih normal. Nah, ini menurut pedoman Agency for Healthcare Policy and Research itu menyatakan bahwa secara umum ya sisa urin pasca berkemih itu kurang dari 50 mili. Ya, adalah pengosongan kandung kemih yang memadai. Nah, kalau misalkan lebih dari 200 mili ini termasuk dalam pengosongan yang tidak memadai atau disebutnya dengan abnormal. Sehingga kita menjawabnya yaitu kurang dari 50 mili itu masih dianggap normal. Soal ketiga, perawat sedang mengajarkan teknik relaksasi napas dalam pada pasien preoperatif. Berapa hitungankah pasien harus menahan napas setelah menarik napas dalam? A 1 detik, B 2 detik, C 3 detik, D 4 detik, E 5 detik. Jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya yaitu 3 detik atau 3 hitungan. Nah, kita lihat ya. Itu di gambar kita juga bisa lihat ya. Di poin ke B,
itu ada tahan 3 hitungan. Nah, kita lihat dulu teknik relaksasi napas dalam itu apa ya, yaitu bernapas dengan perlahan dan menggunakan diafragma sehingga memungkinkan abdomen itu terangkat perlahan dan dada mengembang penuh. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan ventilasi alveoli, memelihara pertukaran gas, mencegah atelektasi paru, meningkatkan efisiensi batuk, kemudian mengurangi stres juga baik fisik maupun emosional, dan menurunkan intensitas nyeri dan menurunkan kecemasan. Jadi teknik relaksasi ini biasanya digunakan untuk menurunkan rasa nyeri yang diderita pasien ataupun menurunkan kecemasan pasien. Salah satunya sebelum pasien ini akan dilakukan tindakan operasi ya. Jadi jawabannya yaitu ini kalau di Kemenkes ya, tarik nafas dalam itu tahan 3 hitungan. Oke, selanjutnya. Perawat mengajari teknik relaksasi napas dalam. Berapa lamakah minimal waktu yang dibutuhkan melakukan prosedur tersebut setiap harinya? A. 1-3 menit, B. 3-5 menit, C. 5-10 menit, D. 10-15 menit, E. 15-20 menit. Jawabannya teman-teman. Oke, kita lihat jawabannya yaitu yang C ya, 5-10 menit. Kita lihat ya di gambar saja. Ini berdasarkan Kemenkes ya. Relaksasi ini bisa diulang ya setiap harinya selama minimal itu 5-10 menit ya. Jadi jawabannya yang C ya. Oke. Selanjutnya, manakah IV kateter yang digunakan untuk pemberian transfusi darah? A. Aboket nomor 16 dengan blood cell. Kemudian B. Aboket nomor 18 blood cell. C. Aboket nomor 20 blood cell. D. Aboket nomor 22 blood cell. E. Aboket nomor 24 blood cell. Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya yang B ya. Aboket nomor 18 blood cell. Nah, ukuran jarum dan kateter ini tergantung pada ukuran dan integritas vena pasien. Jarum nomor 18 adalah ukuran standar yang dapat digunakan untuk transfusi darah pada orang dewasa. Nomor 22-25 itu direkomendasikan untuk pediatri, kata anak ya. Semakin kecil jarum ini semakin lambat alirannya dan semakin tinggi beresiko mengalami pembekuan darah. Oke, nah ini ada jenis-jenis ukuran lainnya. Misalkan ukuran 16 biasanya digunakan di ICU, area operasi, dan juga pemberian cairan atau darah dengan kebutuhan yang cepat gitu ya. Kemudian ukuran 20 bisa digunakan untuk transfusi darah juga. Tapi untuk biasanya digunakan pada pasien yang memiliki vena yang lebih kecil gitu ya. Kemudian bisa ukuran 22 ini. Nah, ukuran 22 ini tidak membutuhkan infus lama dan biasanya pasien yang sakitnya itu tidak kritis. Kemudian ukuran 24 pediatrik itu direkomendasikannya dengan menggunakan 24 ya, ukuran 24. Ini juga bisa digunakan sebagai upaya terakhir menginfus orang dewasa ya. Kalau misalkan venanya memang susah sekali didapatkan atau kecil gitu ya. Oke, jadi jawabannya yang 18 ya. Nomor 18. Kemudian soal ke-6. Seorang pasien dengan IMT 26 termasuk dalam kategori apa? A. Sangat kurus, B. Kurus, C. Normal, D. Gemuk, E. Obesitas. Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya yaitu yang D. Gemuk ya. Kita lihat alasannya. IMT atau indeks massa tubuh yaitu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Itu dalam meter. Nah, ini sangat kurus itu dalam kategori IMT-nya kurang dari 17. Kemudian kurus 17 sampai 18,4, normal 18,5 sampai 25, gemuk 25,1 sampai 27, obesitas lebih dari 27. Itu untuk IMT-nya. Nah, kalau di soal tadi kita lihat bahwa IMT-nya itu diketahui 26 ya. Kalau 26 berarti masuk ke dalam kategori gemuk ya, ini di rantai ini. Oke, selanjutnya, skala 4 pada Numeric Rating Scale NRS ini termasuk dalam kategori apa? A. Tidak nyeri, B. Ringan, C. Sedang, D. Berat, E. Sangat berat. Jawabannya teman-teman? Oke ya, jawabannya pasti
yang C ya, yang sedang. Kita lihat bahwa di skala nyeri numeric rating scale ini ada rentangnya dari 0 sampai 10 ya. Angka 0 itu menandakan bahwa pasien ini tidak mengalami nyeri atau tidak merasakan nyeri. Kemudian angka 1 sampai 3 itu kita kategorikan nyeri ringan. Kemudian angka 4 sampai 6 dalam kategori nyeri sedang, dan angka 7 sampai 10 itu masuk ke dalam kategori nyeri berat. Ya, jadi kalau misalkan angka 4 itu masih masuk ke dalam nyeri sedang, oke? Kemudian soal selanjutnya, nah ini, cuci tangan pakai sabun itu berapa detik, teman-teman? A 10 sampai 20 detik, B 20 sampai 30 detik, C 30 sampai 40 detik, D 40 sampai 60 detik, E 60 sampai 90 detik. Oke, jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya yang itu yang pasti hafal ya, 40 sampai 60 detik. Oke, kita lihat ya ini penjelasannya saja ya. Bahwa membilas tangan menggunakan air mengalir dengan sabun untuk membunuh kuman yang bersarang ya. Nah, ini kalau menurut WHO itu direkomendasikan ya, menyarankan untuk mencuci tangan itu 40 sampai 60 detik. Ini sebagai waktu ideal. Ya, ini diperhitungkan bahwa 40 sampai 60 detik ini bisa membuat koloni kuman ini sangat sedikit, bahkan bisa mendekati 0. Meskipun memang tidak hilang seluruhnya ya, karena tidak mungkin sampai 0. Nah, durasi ini juga membuat proses buih ataupun busa dan proses menggosok setiap sisi tangan sehingga dapat menekan jumlah kuman pada batas yang aman. Sehingga direkomendasikannya yaitu sekitar 40 sampai 60 detik untuk cuci tangan pakai sabun. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada Pak RT meminta perawat untuk mengajarkan cuci tangan. Berapa langkah cuci tangan untuk anak TK? A4, B5, C6, D7, E8. Jawabannya pasti teman-teman yang C ya, 6. Tetap yang 6 ya. Nah, Kemenkes dan Kemendikbud-Ristek ini mereka berkolaborasi untuk menjalankan gerakan edukasi cuci tangan pakai sabun ya, terutama ini ya di masa-masa COVID ini sangat digalakkan sekali. Nah, gerakan ini dilakukan untuk membuat masa depan yang akan datang di Indonesia itu jauh lebih sehat. Ya, untuk langkahnya itu sama ya dengan standar 6 langkah cuci tangan ya. Oke, nomor selanjutnya. Perawat sedang melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pasien dewasa. Hasil pemeriksaan ditemukan tekanan darah 130/80 mmHg, kemudian nadi 80 kali per menit, respirasi 18 kali per menit, kemudian suhu 36,5 derajat Celcius. Apakah kondisi pasien tersebut? A. Hipertensi hipotermi, B. Hipertensi takikardia, C. Hipertensi bradipne, D. Hipertensi, E. Normal. Oke, jawabannya teman-teman. Oke. Nah, jawabannya itu hipertensi ya. Hipertensi saja. Nah, kita lihat ya di sini ada ini TTV dewasa ya, untuk dewasa normalnya kalau suhu itu sekitar 36,5 sampai 37,5. Nah, kalau di pasien itu 36,5 sehingga masih tergolong suhunya normal ya. Kemudian nadi 60 sampai 100 kali per menit. Ya, pasien itu diketahui nadinya itu 80 kali per menit sehingga masih termasuk ke dalam kategori normal. Kemudian pernapasannya, respirasi itu 12 sampai 20 kali per menit, normalnya di orang dewasa. Nah, di soal itu 18 kali per menit sehingga masuk masih normal ya, kategori normal. Kemudian tekanan darah itu sekitar 120/80 mmHg atau sistolnya kurang dari 130 dan diastolnya kurang dari 85. Nah, ini di soal itu tekanan darah ya khususnya untuk ini sistolnya itu 130, maka itu masuk ke dalam ya lebih tinggi, masuk ke dalam hipertensi. Jadi jawabannya hanya hipertensi saja ya. Oke. Nah, soal selanjutnya ya. Perawat wajib menjaga kebersihan tangan atau hand hygiene. Tujuannya yaitu untuk mencegah atau mengurangi transmisi penyakit.
Kapankah waktu yang tepat dilakukan hand hygiene? A. Sebelum masuk rumah sakit. B. Sebelum masuk ruangan OK. C. Setelah menyentuh urin pasien. D. Setelah menyentuh baju perawat. E. Setelah mendokumentasikan tindakan. Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya yaitu setelah menyentuh urin pasien. Kita lihat ya penjelasannya. Nah, ini ya. Ini juga harus kita hafal ya teman-teman. Ada 5 momen cuci tangan ya saat cuci tangan. 2 sebelum, 3 setelah ya. Sebelum kontak dengan pasien, sebelum tindak aseptik, kemudian setelah terkena cairan tubuh pasien, setelah kontak dengan pasien, dan setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Nah, kalau di soal itu adalah setelah menyentuh urin pasien, itu masuk ke dalam cairan tubuh pasien, maka itu sama ya, itu masuk dalam upaya kita untuk mengurangi atau mencegah transmisi penyakit. Jadi jawabannya yang C ya. Oke teman-teman semua, untuk part 4 kita sudah dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan di part kelima. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.